Dalam perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 4 tahun, loitering munition atau sering disebut sebagai drone kamikaze menjadi salah satu senjata andalan dari kedua belah pihak. Senjata jenis ini menjadi pilihan yang jauh lebih murah dibandingkan rudal balistik atau rudal jelajah. Juga pilihan yang lebih aman dan tidak berisiko dibandingkan menyerang dengan pesawat tempur atau helikopter. Baik Rusia maupun Ukraina sama-sama mengembangkan berbagai jenis drone kamikaze atau loitering munition. Ukraina, meskipun dalam kondisi tekanan serangan Rusia, terus berinovasi memproduksi drone buatan dalam negeri. Ukraina memang banyak mendapat bantuan senjata dari negara barat, tetapi Ukraina tidak diperbolehkan menggunakan senjata buatan barat untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia. Maka, untuk menyerang hingga ke dalam wilayah teritori Rusia, Ukraina harus mengandalkan senjata buatan dalam negeri. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis drone kamikaze yang digunakan Rusia dan Ukraina. Yang kita bahas hanya yang berjenis sayap tetap. Karena drone jenis quadcopter akan sangat banyak jenisnya, mengingat bisa menggunakan drone komersil yang dimodifikasi. Kita mulai dari drone kamikaze buatan Ukraina. AN-196 Lyudyi adalah drone kamikaze yang dikembangkan dalam masa perang dengan Rusia. Drone ini dikembangkan tahun 2022 oleh Ukroboronprom, salah satu industri pertahanan terbesar dari Ukraina. Desainnya sendiri dirancang oleh Antonov ASTC, industri dirgantara Ukraina. Lyudyi memiliki bobot sekitar 250 hingga 300 kg dan mampu membawa hulu ledak seberat 50 kg. Hulu ledak ini bisa di-upgrade lebih besar hingga 75 kg. Loitering munition ini menggunakan sistem kendali kombinasi INS atau Inertial Navigation System dengan sistem navigasi satelit atau GPS. Kemudian dibantu dengan sistem kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Drone Lyudyi ini menggunakan mesin berbahan bakar bensin. Jarak jangkaunya antara 1000 hingga 2000 km. AN-196 Lyudyi pernah sukses digunakan dalam penyerangan fasilitas penyulingan minyak Rusia di Saratov yang berjarak 600 km dari perbatasan Ukraina. Juga pernah menyerang industri pertahanan Rusia di Cheboksary yang berjarak 925 km dari perbatasan. Tahun 2022, Ukraina memperkenalkan drone kamikaze jarak jauh yang diberi nama UJ-26 Bobr. Bobr berarti beaver atau berang-berang. Pengembangan drone ini merupakan permintaan dari Direktorat Intelijen Ukraina yang menginginkan drone yang bisa terbang sangat jauh. Biaya pengembangan sebagian diperoleh dari penggalangan dana atau fundraising dan berhasil mengumpulkan 20 juta hryvnia atau $0,5 juta Amerika. Drone ini terbang perdana dan langsung mulai operasional tahun 2023. Bobr memiliki jangkauan sekitar 1000 km. Drone kamikaze buatan Ukraina lainnya adalah Sig. Drone ini juga diperkenalkan tahun 2023. Ukurannya relatif kecil, sehingga tempat peluncurannya bisa berpindah-pindah. Untuk meluncurkan drone tersebut tidak perlu landas pacu. Drone diluncurkan dari semacam ketapel. Sig bisa difungsikan sebagai drone intai maupun serang. Untuk misi pengintaian bisa menjangkau jarak hingga 200 km. Sedangkan misi penyerangan dengan dipasangi hulu ledak 4 kg, jarak jangkaunya menjadi separuhnya, yakni 100 km. Meskipun dalam tekanan serangan Rusia, Ukraina terus melakukan pengembangan drone baru. Pada bulan April 2024, muncul drone loitering munition dengan nama RAM-2X. Ini adalah pengembangan dari RAM-2 yang awalnya berbasis dari drone Deviru Leleka-100. Leleka-100 sendiri adalah drone untuk pengintaian, belum dipasangi hulu ledak. RAM-2X dilengkapi dengan hulu ledak sekitar 3 kg dan mampu menjangkau target sejauh 150 km. Kecepatannya sekitar 160 km per jam. Dalam perang Rusia-Ukraina, drone ini telah banyak menghancurkan berbagai target, baik target stasioner seperti radar maupun target bergerak semisal kendaraan tempur. Salah satu drone buatan Ukraina dengan jangkauan terjauh adalah Zuzulya dengan jangkauan hingga 2100 km.
Drone ini memang dirancang untuk menyerang jauh ke dalam wilayah musuh. Zozulya berbentuk seperti pesawat terbang ringan dengan baling-baling di depan. Ukuran fisiknya memiliki panjang 3,1 meter dan rentang sayap 5,6 meter. Baling-baling ini digerakkan oleh mesin piston. Tahun 2024, Ukraina memiliki drone baru bertenaga mesin turbojet. Ini bisa dibilang gabungan antara loitering munition dan rudal jelajah. Pengembangan drone turbojet ini dari desain awal sampai produksi hanya memakan waktu 18 bulan. Dengan mesin turbojet, Palyanisia memiliki kecepatan jelajah 900 km per jam. Jangkauan operasionalnya 650 km. Namun, kemungkinan bisa mencapai jarak maksimum 1900 km. Sistem kendali yang digunakan adalah INS dan GPS. Drone turbojet lainnya adalah Peklo. Nama Peklo berarti neraka. Peklo dikembangkan berbasis drone turbojet Palyanisia. Belum banyak informasi detail tentang Peklo ini. Sekarang kita bahas drone kamikaze dari Rusia. Yang pertama adalah Zala Lancet. Drone ini dikembangkan oleh Zala Aero Group. Zala sendiri merupakan bagian dari grup Kalashnikov Concern. Lancet pertama kali diperkenalkan tahun 2019. Jadi, jauh sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Dari segi desain, drone ini sangat mudah dikenali dengan sayap berbentuk X di depan dan belakang. Sayap ini bisa dibongkar pasang sehingga lebih memudahkan transportasi. Untuk peluncuran, Lancet diluncurkan dari sistem ketapel. Drone tersebut terbang dengan dorongan baling-baling di belakang. Baling-baling tersebut ditenagai oleh motor listrik. Jadi, jangkauan dan durasi terbang drone ini tergantung dari kapasitas baterai. Jangkauan maksimumnya sekitar 40 km. Diperkirakan harga satu unit Zala Lancet adalah 3 juta rubel atau sekitar 500 juta rupiah. Produk lain dari Zala adalah Zala Club BLA, juga diperkenalkan tahun 2019. Secara ukuran dan desain, drone ini jauh lebih simpel. Jangkauan dan kapasitasnya juga lebih kecil dibandingkan dengan Lancet. Peluncurannya juga dengan sistem ketapel. Drone ini mengenai targetnya berdasarkan koordinat yang disetel sebelum peluncuran, tetapi bisa juga menggunakan sensor elektrooptikal yang mencari dan mengidentifikasi target kemudian menghantamnya. Karena ukurannya relatif kecil, drone ini juga sesuai untuk penyerangan dengan sistem swarming atau menyerang secara bergerombol. Zala juga memiliki anak perusahaan yang bernama Aeroscan. Perusahaan ini memproduksi drone yang bernama Italmas atau Izdelie 54. Drone tersebut disebut-sebut merupakan evolusi dari Zala Lancet dengan bentuk lebih besar dan jangkauan lebih jauh. Daya hancurnya juga lebih besar karena hulu ledak yang dibawa lebih banyak. Berbeda dengan Zala Lancet yang menggunakan motor listrik, Italmas menggunakan mesin piston. Ini membuat jangkauan terbangnya lebih jauh, yakni mencapai 200 km. Kapasitas hulu ledak yang bisa dibawa mencapai 20 kg. Ini jelas jauh lebih banyak dibandingkan Lancet yang hanya 3 kg. Selain drone kamikaze buatan sendiri, Rusia juga mengandalkan drone buatan negara lain, salah satunya Iran. Yang paling diandalkan adalah drone Shahed 136 yang kemudian di Rusia dinamai Kiran 2. Shahed 136 awalnya didesain dan diproduksi di Iran oleh perusahaan milik negara Hisa bekerja sama dengan Shahed Aviation Industry. Shahed 136 secara desain cukup sederhana namun efektif. Bahkan beberapa negara maju secara terang-terangan meniru drone Shahed ini. Griffon Aerospace, perusahaan dari Amerika, membuat drone yang mirip dan diberi nama MGM-172 Arrowhead. Selain itu, ada SpectreWorks dengan drone Lucas yang juga menyerupai Shahed 136. Cina bahkan membuat beberapa drone yang sangat mirip Shahed 136, yakni Feilong 300D, Sunflower 200, PD 2900, dan Dung M9. Karena puas dengan kinerja Shahed 136, Rusia akhirnya juga memproduksi sendiri drone Shahed 136 ini di Rusia. Tidak hanya memproduksi, Rusia juga mengupgrade kemampuan dari Shahed 136 tersebut. Keistimewaan Shahed 136 atau Kiran 2
adalah jarak terbangnya yang mampu menjangkau 2000 km. Drone ini ditenagai oleh mesin piston MD550 atau mesin buatan dalam negeri yang setara. Hulu ledak yang bisa dibawa seberat 52 kg, tetapi bisa saja membawa hulu ledak hingga 90 kg dengan konsekuensi mengorbankan jarak terbangnya menjadi 1000 km. Untuk meningkatkan kecepatan drone Kiran 2 yang berpendorong baling-baling, dikembangkan varian dengan mesin turbojet. Varian ini diberi nama Kiran 3. Secara struktur, mirip dengan Shahed 238 buatan Iran. Dengan mesin turbojet ini, drone bisa melesat hingga kecepatan 600 km per jam, jauh lebih cepat dibandingkan Kiran 2 yang hanya sekitar 200 km per jam. Jangkauan terbangnya juga meningkat menjadi 2500 km. Rusia juga membuat versi yang lebih sederhana dan lebih murah dari Shahed 136 alias Kiran 2, diberi nama Gerbera. Drone ini juga multifungsi, bisa sebagai drone kamikaze, sebagai drone intai, maupun untuk relay atau perantara sinyal untuk meningkatkan jarak kendali drone lain. Gerbera mulai dioperasikan bulan Juli tahun 2024. Jangkauan Gerbera berkisar 600 km dengan kecepatan 160 km per jam. Secara bentuk, drone ini juga mirip dengan Shahed 136. Karenanya, Rusia sering menggunakan Gerbera sebagai pengecoh atau umpan untuk mengalihkan perhatian sistem pertahanan udara Ukraina dari drone lain atau rudal jelajah sebagai penyerang utama. Pada tahun 2025, terjadi insiden drone Gerbera milik Rusia memasuki wilayah teritori Polandia dan Lituania. Selain drone berjenis quadcopter, Rusia juga menggunakan drone FPV dengan model sayap tetap. Namanya Molnia. Bentuknya mirip dengan pesawat aeromodeling, juga dengan bodi dari kayu. Ini menjadi pilihan yang lebih ekonomis dibandingkan drone FPV pada umumnya. Drone Molnia mampu terbang hingga jarak 30 km dan membawa hulu ledak berbobot 3 hingga 5 kg. Molnia menggunakan motor listrik yang ditenagai baterai. Untuk membantu mengenai target, kamera video yang terpasang pada drone tersebut dilengkapi dengan objek tracker, sehingga membantu operator mengarahkan ke target. Selain Shahed 136, drone buatan Iran yang digunakan Rusia di Ukraina adalah Shahed 101P. Selain sebagai drone intai, juga bisa berfungsi sebagai loitering munition dengan membawa 8 kg hulu ledak. Durasi terbangnya sekitar 5 jam. Dengan kecepatan jelajah 120 km per jam, drone ini bisa menjangkau jarak 600 km. Tetapi, jangkauan sinyal videonya hanya sampai 50 km. Sebelum digunakan Rusia di Ukraina, Shahed 101 sudah banyak digunakan oleh kelompok Hizbullah dan Houthi. Itulah berbagai jenis drone kamikaze yang digunakan Rusia dan Ukraina. Sampai jumpa.